Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anang. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya. Dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Satu, prosesnya sudah baik ini, ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Wah itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naikkan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli.
Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gupron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya,
termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya.
termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi.
Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan?
Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karo wasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya. Dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM,
Nah, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih, ya, proses jelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauziah Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anang. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya tidak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri.
Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya.
Gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta
proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai
terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima.
artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya. Dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya
karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anang. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski lidik Polda Metro Jaya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi,
itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya.
termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauziah Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi.
Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan?
masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM,
Nah, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Adam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anak. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Wah itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya, belakangnya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM,
DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anak. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir.
Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain,
itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauziah Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami.
Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut.
Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik.
menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan
tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anang. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya. Dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri.
Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya.
Gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta
proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai
terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima.
kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya. Dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya
karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anak. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri.
Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya.
gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta
proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai
terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya
kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya
karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi, yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
sudah selesai atau apa sih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gajah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas,
Kompolnas hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir.
Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain,
itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami.
Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut.
Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik.
menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan
tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya tidak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai,
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anak. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri.
Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya.
Gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta
proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai
terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima.
artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya
karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai
berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah, itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan.
Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anak. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.
Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dokter Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dokter Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak
tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya.
Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut.
Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM,
ya dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang
agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Barreskrim Polri.
Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya.
Gitu ya. Kalau dari kami dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi ya, termasuk metodologi itu bisa dijawab dengan baik ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta
proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai, sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai
terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima.
kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana. Termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya, hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya
karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Barreskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Barreskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Nah, saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan.
Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya, seputar dengan polemik ijazah Jokowi. Dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya. Dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas, hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai,
sudah selesai atau apa sih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini melaksanakan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Tribuners, Rabu 9 Juli. Dan proses yang akan berlangsung di Bareskrim Polri ini tentunya menjadi langkah lanjutan ya, setelah penyidik ini menerima berbagai laporan dan juga bukti dari pihak pelapor dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian gelar perkara ini merupakan tahap penting dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Penjelasan dari Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa ini juga memberikan keterangan ya mengenai gelar perkara kasus. Dr. Tifa ini sebagai terlapor dalam kasus ini meyakini gelar perkara khusus akan menjawab seluruh kebenaran mengenai ijazah palsu Jokowi. Karena menurutnya hasil gelar perkara khusus akan menjadi suatu kebaharuan atas polemik ijazah tersebut. Sementara itu, penyelidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Karena dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak ini mengonfirmasi ya adanya hal tersebut. Namun meski demikian, Tribuners, pihaknya ini belum mengetahui pasti alat bukti apa yang akan dibawa penyelidik Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dilangsungkan secara tertutup. Kompolnas turut hadir untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo selaku pengawas eksternal di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025. Kompolnas pun membeberkan gelar perkara tersebut dengan menyatakan dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam hal ini mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri agar tak berlama-lama dalam mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Menurut Anam, proses gelar perkara yang mengundang pihak pelapor, terlapor, ahli pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, DPR, Kompolnas,
Kompolnas hingga Ombudsman ini sudah cukup komplit dengan sejumlah pandangan-pandangan yang komprehensif. Kompolnas juga meminta agar hasil kesimpulan perkara segera diumumkan. Proses sudah sangat baik, tinggal menyusun kesimpulan. Kami mewanti berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan, ujar Anam. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada Ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya. Ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok ada dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gubron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi? Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya, gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Tapi untuk kapannya itu sempat dikasih tahu nggak? Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu prosesnya sudah baik ini. Ya. Seputar dengan polemik ijazah Jokowi, dan ini ada pemeriksaan gelar perkara khusus ya, dan dikabarkan Jokowi hadir di Bareskrim Polri. Kepolisian ini